Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliana. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan oleh Ahmad Widi Pangestu. Saya sendiri, Dewi Yuliana, Silviana Novikasari, dan Fiona Riza Abdillah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam bidang politik. Itu adalah salah satunya Twitter. Apa itu Twitter? Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Dan pada tanggal 17 November 2017 telah diperbarui dan ditambah menjadi 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Widi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi Yuliana. Kemudian menuju slide selanjutnya, yaitu penggunaan aplikasi Twitter di bidang politik. Dalam bidang politik, Twitter digunakan sebagai media komunikasi dan sebagai media berita. Contohnya, jika kita meng-tweet atau mengikuti akun milik politikus negara, badan-badan legislatif negara atau badan politik negara, maka nanti yang akan muncul di beranda kita adalah berita-berita atau status tentang mereka yang bisa saja membicarakan tentang politik, membicarakan tentang kondisi negara saat ini atau yang lainnya. Penelitian menghasilkan beberapa poin yang menjawab bagaimana pengguna Twitter di Indonesia menggunakan Twitter untuk meng-tweet tentang politik pada topik tertentu. Mengingat Twitter adalah alat pintar untuk komunikasi, tapi sebenarnya bukan hanya media sosial, lebih dari itu. Twitter adalah saluran berita terbaru atau berita terkini atau berita terupdate menurut Bruns dan Highfield tahun 2012. Sedangkan menurut Levinson pada tahun 2009, Twitter adalah komunikasi antar pribadi atau komunikasi massa. Baik, sekian satu slide dari yang saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan ke slide berikutnya oleh Mbak Fiona. Silahkan Mbak Fiona. Terima kasih untuk Mas Widi. Saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan aplikasi Twitter di bidang politik. Twitter membuktikan bahwa Twitter sebagai media atau saluran untuk menjalani komunikasi interpersonal dan komunikasi massa dengan konten pesan politik. Mereka juga berhasil menyebarkan berita terbaru melalui tautan yang telah mereka retweet atau balas. Pemerintah menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan warga negara mereka. Misalnya Dahlan Iskan, ketika ia menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, memiliki satu akun Twitter resmi yang langsung dioperasikan. Dari saya cukup sekian, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silvi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fiona. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja kelebihan aplikasi Twitter di dalam bidang politik. Di sini ada 3 kelebihan aplikasi Twitter di dalam bidang politik. Yang pertama, Twitter menjadi ruang lingkup baru untuk berbagi informasi, dialog, serta berdiskusi. Yang kedua, Twitter dapat membangun opini yang sangat efektif di dunia politik. Dan yang ketiga, Twitter mempunyai kekuatan menjadi corong media berita konvensional, sehingga banyak pihak yang memanfaatkannya, terutama di dunia politik. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.